Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fuad Mamuzan Marzuki dari Prodi Perbankan Syariah semester 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang produk penyaluran dana yang ada di Perbankan Syariah, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli. Yaitu prinsip jual beli bisa terlaksanakan apabila suatu barang sudah berpindah tangan ke pemilik lain, yaitu dengan adanya ijab kabul. Suatu barang itu bisa dinyatakan tidak sah transaksinya saat tidak ada kesepakatan antara dua belah pihak. Dan jual beli ini bisa dikatakan sah apabila tanggung jawab suatu barang sudah berada di tangan orang lain dengan adanya kesepakatan. Pada prinsip jual beli ini dibedakan berdasarkan bentuk dan waktunya, yaitu pertama pembiayaan mudharabah. Mudharabah berasal dari kata ribu atau keuntungan, adalah transaksi dimana transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungan. Bank bertindak sebagai penjual, sedangkan nasabah sebagai pembeli. Penentuan harga jual adalah harga beli dan pemasok ditambah dengan keuntungan atau margin. Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayarannya. Harga jual dicantumkan pada saat ijab kabul jual beli, dan jika telah disepakati, harga yang telah ditetapkan tidak bisa berubah selama jangka waktu yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu pembiayaan salam. Pada pembiayaan salam ini, transaksi jual beli di mana barang yang dipesan belum ada di gudang penyimpanan. Oleh karena itu, barang yang diserahkan kepada pembeli diserahkan secara tanggus, sementara pembayaran dilakukan secara tunai. Dalam transaksi ini, bank sebagai pembeli dan nasabah sebagai penjual. Namun dalam transaksi ini, kualitas harga dan waktu penyerahan barang kepada bank ditentukan dengan secara pasti. Artinya, saat ada orang yang membutuhkan jasa bank untuk membeli suatu barang, bank belum mempunyai barang tersebut, sehingga bank harus membeli terlebih dahulu barang kepada nasabah. Tetapi nasabah yang membutuhkan barang tersebut harus membayar secara tunai kepada bank, sehingga bank bisa membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah tersebut. Yang ketiga yaitu pembiayaan istisna. Produk istisna hampir menyerupai produk salam, tetapi dalam produk salam ini pembayarannya dilakukan secara beberapa kali, yang artinya bukan secara langsung tunai di muka, belum. Jadi ada kesepakatan yaitu bisa dicicil selama 1 tahun, 2 tahun, atau beberapa bulan dan jangka waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak tersebut. Yang ketiga yaitu pembiayaan dengan prinsip sewa. Transaksi ijarah dilandaskan adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tetapi yang membedakan adalah objek transaksinya. Bila pada prinsip jual beli, objek digunakan adalah suatu barang, sedangkan pada prinsip ijarah, objek yang digunakan adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat menjual barang yang disewakan kepada nasabah tersebut. Oleh karena itu, dalam perbankan syariah dikenal sebagai ijarah mutahiyah bin tamlik, atau sewa yang diikuti dengan perpindahan objek kepemilikan. Kemudian saya akan mempresentasikan tentang produk penyaluran dana. Yang pertama, bagi hasil atau al-musyarakah dan al-mudharabah. Pembiayaan musyarakah, bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah musyarakah atau syirkah, syarikah atau syarikat atau kongsi. Dalam artian semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek dan dikelola bersama-sama. Pembiayaan mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal atau sahibul mal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola atau mudharib dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Al-muzara'ah
Al-musyara'ah adalah kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap. Al-musyaqah merupakan bagian dari al-muzawarah, yaitu penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan dana dan peralatan mereka sendiri. Akad pelengkap, hiwalah atau alih utang piutang. Tujuan fasilitas hiwalah adalah untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Rahan atau gadai. Tujuan akad rahan adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Qard atau pinjaman uang. Qard adalah pinjaman uang. Produk qard dalam perbankan syariah biasanya ada dalam 4 hal, yaitu pertama sebagai pinjaman talangan haji, kedua pinjaman tunai atau cash advance, ketiga sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, keempat sebagai pinjaman kepada pengurus bank. Wakalah atau perwakilan. Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kifari Ramadan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai produk penghimpunan dana. Produk penghimpunan dana dibagi menjadi 3, yaitu produk giro, tabungan, dan deposito. Produk giro ini menggunakan prinsip atau akad wadiah dan mudharabah. Nah, giro wadiah adalah produk penghimpunan dana pada perbankan dengan akad wadiah yang penarikannya dilakukan sesuai kesepakatan dengan menggunakan cek giro, biliet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahan bukuan dan didasarkan dengan prinsip titipan. Pada produk giro wadiah ini dibagi menjadi 2, yaitu wadiah yadomana dan wadiah amanah. Wadiah yadomana ini di mana pihak yang dititipi selaku bank bertanggung jawab atas dana atau atas keutuhan harta atau dana yang dititipkan, sehingga bank boleh memanfaatkannya. Selanjutnya pada wadiah amanah. Pada wadiah amanah ini murni titipan. Bank tidak boleh mempergunakan dana tersebut. Giro mudharabah. Giro mudharabah adalah produk penghimpunan dana pada bank syariah dengan akad mudharabah. Dengan akad mudharabah ini adalah transaksi yang dilakukan oleh pemilik dana sohibul mal dengan bank selaku pengelola dana atau mudharib. Produk tabungan. Produk tabungan ini adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang telah disepakati. Jika nasabah hanya ingin menyimpan dana saja, cocoknya yaitu menggunakan produk tabungan wadiah, dan apabila nasabah ingin mendapatkan keuntungan, yang cocok yaitu menggunakan produk tabungan mudharabah. Selanjutnya yang ketiga, produk deposito. Deposito syariah ini adalah salah satu produk perbankan atau produk penghimpunan dana di perbankan yang dipakai untuk melakukan investasi berjangka dengan menerapkan prinsip syariah. Jenis investasi ini ditujukan untuk perorangan, nasabah perorangan atau perusahaan, dengan keuntungan yang didapat oleh nasabah akan dilakukan dengan cara nisbah atau bagi hasil. Dalam deposito syariah ini, nasabah berperan sebagai sohibul mal atau pemilik dana dan bank sebagai mudharib atau pengelola dana. Ya, sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Hidayatullah. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk jasa perbankan syariah. Ya, selanjutnya penjelasannya bahwa selain menjalankan fungsinya sebagai penghubung antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana, bank syariah juga dapat menjalankan fungsi yaitu sebagai pelayan jasa. Pelayan jasa ini perbankan syariah kepada nasabah dengan mendapat imbalan. Nah, jasa perbankan tersebut antara lain di sini ada beberapa pengertian. Yang pertama yaitu ada SAF atau jual beli valuta asing. Nah, SAF adalah jual beli mata uang. Nah, yang asalnya mata uang hanya emas dan perak, uang disebut dengan di sini kalau emas di sini mempunyai pengertian bahwasanya disebut dengan dinar, sedangkan perak disebut dengan dirham. Nah, pada prinsipnya jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip SAF, jual beli mata uang yang tidak sejenis penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama atau di tempat itu juga. Nah, kemudian di sini ada kafalah. Kafalah ini memiliki arti yaitu jaminan. Yang dimaksud dengan jaminan itu sendiri adalah bertanggung jawab atas hak yang wajib bagi orang lain atau menghadirkan seseorang yang mempunyai suatu tanggung jawab untuk diambil tindakan atau mendapatkan suatu barang pengganti dari pihak yang berhak. Dengan ini, jaminan adalah menempatkan tanggung jawab seseorang kepada tanggung jawab orang lain. Kemudian di sini ada wakalah. Nah, wakalah ini mempunyai arti penyerahan. Nah, pendelegasian atau memberi mandat. Nah, wakalah merupakan salah satu perjanjian yang memberikan kuasa kepada orang yang mewakili pada wakil untuk menjalankan suatu pekerjaan bagi pihak yang diwakili itu. Ya, contohnya misalkan seorang nasabah bank Islam mewakilkan untuk kembali sejumlah saham membeli sejumlah saham dari sebuah perusahaan tertentu bagi pihaknya dengan membantu bayarannya yang disetujui. Berapa nanti fee yang didapat, ada perjanjian terlebih dahulu. Kemudian setelah pembelian tersebut selesai, maka pihak bank menyerahkan saham tersebut kepada nasabah yang telah memesan saham itu. Dengan itulah selesainya transaksi hubungan wakalah antara nasabah dengan pihak banknya. Kemudian di sini ada hawalah. Nah, di sini hawalah mempunyai pengertian akad pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak yang lain yang wajib membayarkan atau menangguhkan hutang tersebut. Kemudian di sini ada produk jasa pada perbankan syariah. Di sini ada beberapa produk yang meliputi ada beberapa seperti transfer, clearing, inkaso, titipan letter of credit, dan masih banyak lagi ada lain-lain. Nah, bank syariah mendapat fee atas layanan atau jasa yang telah diberikannya kepada nasabah, sehingga jasa-jasa bank lainnya merupakan jasa yang dapat mendukung kelancaran kegiatan penghimpun dan penyaluran dana, baik yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan penyimpanan dan penyaluran pembiayaan terhadap bank syariah tersebut. Nah, produk jasa bank adalah jasa setoran, pembayaran telepon, listrik, air, atau uang kuliah, jasa pembayaran gaji, pensiun atau hadiah, jasa pengiriman uang, jasa penagihan, jasa clearing, jasa penjualan mata uang asing, jasa penyimpanan, jasa letter of credit, jasa bank garansi, dan referensi bank, dan masih banyak lagi. Nah, itu semua yaitu produk jasa bank syariah tersebut, yaitu untuk memperlancar
memperlancar atau mendukung kelancaran kegiatan penghimpun dan penyaluran dana dalam bank syariah. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.